Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Iksan Darmawan, 2. Alivia Fitriana Brilianti, 3. Destia Dika Veradika, yang keempat Deva Auriel Yansapsa, yang kelima Yasina Fajrin Nurul Habibah, yang keenam Kansa Azizah, ingin membahas tentang dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan di masa tua saat tidak aktif bekerja. Penerapan manajemen resiko dana pensiun mencakup yang ke-1, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dana Pensiun. Yang kedua, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit resiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Manajemen resiko dana pensiun. Yang pertama, resiko strategi. Yang kedua, resiko operasional. Yang ketiga, resiko aset dan liabilitas. Yang keempat, resiko kepengurusan. Yang kelima, resiko tata kelola. Yang keenam, resiko dukungan dana. Definisi dana pensiun syariah. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang kedua, ada program pensiun. Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Ketiga, ada program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Adalah program pensiun yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Untuk yang terakhir, ada dana pensiun berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut dana pensiun syariah. Adalah dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Istilah yang ada dalam dana pensiun syariah itu ada 5. Yang pertama ada unit syariah, kedua pengelolaan unit syariah, ketiga Dewan Pengawas Syariah, keempat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan yang terakhir atau yang kelima ada paket investasi syariah. Untuk unit syariah sendiri adalah unit yang dibentuk DPPK untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Untuk selanjutnya, pengelolaan unit syariah adalah pengurus DPPK yang ditunjuk pendiri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan unit syariah. Ketiga, ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang selanjutnya disingkat DPS adalah Dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Untuk yang keempat ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan pengawasan penerapannya dalam rangka kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Untuk yang terakhir atau yang kelima, paket investasi syariah adalah sekumpulan jenis investasi berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan oleh DPLK. Akad-akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah itu ada 8. 1. Akad hibah,
2. Akad hibah bi syariat. 3. Akad hibah mutakhadah. 4. Akad wakalah. 5. Akad wakalah bil ujroh. 6. Akad mudorobah. 7. Akad ijarah. 8. Dana tasir. Untuk yang pertama, akad hibah. Akad hibah adalah akad yang berupa pemberian dana dari pemberi kerja kepada pekerja dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Untuk yang kedua, akad hibah bisyart adalah akad hibah yang baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Untuk yang ketiga, ada akad hibah mutakhadah adalah akad hibah di mana pemberi kerja menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Untuk yang keempat, ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad berupa pelimpahan kekuasaan oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang belum diwakilkan. Yang kelima, ada akad wakalah bil ujroh adalah akad wakalah dengan imbalan upah atau disebut dengan ujroh. Akad mudorobah yang keenam adalah akad kerjasama usaha antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai pemilik dana dengan pihak lain sebagai pengelola, dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun. Ketujuh, ada akad ijarah. Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara dana pensiun yang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai sewa dengan pemberi sewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. Dan yang terakhir atau 8, ada dana tajir adalah dana yang dibayar berdasarkan kerja kepada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai konsekuen terhadap keterlambatan pembayaran iuran oleh pemberi kerja yang digunakan sebagai dana sosial. Nama-nama dana pensiun berdasarkan syariah Islam yang terdaftar di OJK yaitu 1. Dana pensiun Muhammadiyah. 2. Dana pensiun Universitas Islam Indonesia. 3. Dana pensiun Bank Muamalat. 4. Dana pensiun Lembaga Keuangan Muamalat. Yang pertama yaitu dana pensiun Muhammadiyah. Apa sih yang dimaksud dengan dana pensiun Muhammadiyah? Yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan yang bekerja pada amal usaha milik Muhammadiyah. Yang kedua yaitu dana pensiun Universitas Islam Indonesia, merupakan salah satu instansi yang ada pada Universitas Islam Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan DPPK atau dana pensiun pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Selanjutnya yaitu dana pensiun Bank Muamalat dan dana pensiun Lembaga Keuangan Muamalat. Di sini, dua jenis dana pensiun hampir mempunyai pengertian yang sama, yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Selanjutnya juga ada konsep dana pensiun syariah. Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad. Yang pertama, dana pensiun syariah menggunakan akad hibah bisyart. Yang kedua ada akad hibah muqayyadah. Yang ketiga akad wakalah. Yang keempat akad wakalah bil ujroh. Yang kelima akad mudorobah.
Yang keenam, akad ijarah, dan yang terakhir yaitu akad lain yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perbedaan dana pensiun syariah dan konvensional. Yang pertama yaitu penerimaan iuran. Secara konvensional, iuran sebagai kewajiban atau komitmen pemberi kerja kepada pekerja melalui pendanaan dana pensiun dan tidak dapat ditarik kembali iurannya. Sedangkan yang syariah yaitu diperlakukan sebagai hibah, akad hibah bisyart, dan akad hibah muqayyadah. Digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Lalu ada investasi. Secara konvensional, investasi yaitu instrumen investasi bebas atau tidak dibedakan syariah atau tidak, baik pasar uang dan pasar modal. Secara syariah, instrumen investasi syariah saja dan di pasar uang dan pasar modal syariah. Lalu yang ketiga ada hasil investasi dan pengembangan dana. Secara konvensional dengan menggunakan imbal hasil berupa bunga atau hasil pengembangan. Dan secara syariah yaitu bagi hasil atau profit sharing atau mudharabah. Lalu yang keempat manfaat pensiun. Secara konvensional manfaat pensiun adalah tergantung hasil investasi atau non syariah besar manfaat sesuai hasil investasi non syariah. Lalu yang syariah manfaat pensiun sesuai hasil investasi syariah. Manfaat pensiun. Yang pertama, manfaat pensiun bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib dibayarkan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menggunakan rumusan sesuai dengan prinsip syariah atau akad-akad dana pensiun syariah. Yang selanjutnya adalah pengelolaan kekayaan. Dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama, kekayaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib dikelola berdasarkan prinsip syariah juga. Yang kedua, investasi tidak mengandung unsur gharar, maisir, maupun riba.